Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Tetaplah kita semua memiliki hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, setia, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kita sedang mengembangkan bagaimana kita perlu memiliki, yaitu sikap yang dimiliki oleh Tuhan kita, seorang hamba, doulos. Dan menjadi hamba adalah jalan yang Tuhan berikan dan sediakan dan ajarkan kepada kita. Kalau di antara kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba. Jalan naik itu justru jalannya turun, merendahkan diri, merendahkan hati. Dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan hati hamba? Dalam Yohanes pasal yang ke-17, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-19, dia berkata begini, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Aku menguduskan diriku bagi mereka." Kata menguduskan, Yesus menguduskan itu menggunakan kata hagiaso, yang artinya hagiaso adalah di mana Bapak Ibu membuat atau mengakui atau menjadi terhormat atau suci. Jadi Yesus betul-betul menjaga dirinya, menguduskan dirinya demi siapa? Demi mereka, demi murid-murid. Jadi ketika dia melayani dalam proses sebagai seorang hamba, mengabarkan kabar baik untuk menyelamatkan dan membawa manusia kepada rencana Allah, dia perlu menguduskan dirinya. Dia berkata, "Aku menguduskan diriku," hagiaso, untuk membuat atau mengakui atau menjadi terhormat atau suci. Demi apa? Demi rencana Bapa itu bisa digenapi dalam hidupnya dan dalam hidup orang-orang di sekitarnya. Hagiaso juga memiliki pengertian untuk memisahkan dari hal-hal dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi dalam doa Bapa kami dikatakan, "Bapa, dikuduskanlah namamu." Kata dikuduskan itu bukan berarti Tuhan itu kurang kudus, bukan Tuhan kurang suci. Tetapi kata menguduskan di situ artinya bagaimana kita perlu menjaga hidup kita supaya Tuhan tidak tersandung, supaya Tuhan namanya tidak dipermalukan gara-gara kita. Kita harus jaga diri kita. Kata aku menguduskan diriku artinya kita menjaga hidup kita. Yesus menguduskan dirinya demi siapa? Demi murid-murid. Saudara, kita perlu menjaga diri kita, memisahkan diri kita dari perkara-perkara dunia, perkara-perkara daging, dari segala sesuatu yang menghalangi rencana Tuhan. Demi apa? Demi untuk masa depan anak-anak kita, masa depan kita, masa depan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka boleh mengalami, masuk dalam kasih karunia, masuk di dalam panggilan Tuhan. Saya jaga diri saya menguduskan diri saya, artinya saya menjaga hidup saya, jangan sampai gara-gara saya rumah tangga saya hancur, anak-anak saya hidupnya hancur gara-gara saya. Kita semua perlu menguduskan diri kita. Menjadi seorang hamba, memiliki hati hamba, itu sama dengan apa yang Yesus katakan. "Aku menguduskan diriku." Artinya kita memisahkan diri kita dan mengabdikan, mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Hagiaso juga punya pengertian adalah menguduskan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita memisahkan diri, arahnya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Kita mendedikasikan orang atau hidup kita untuk Tuhan. Kita memurnikan diri kita. Kita membersihkan dari hal-hal yang coba mencemari kita. Kita keluar seperti kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 7. Keluarlah kamu dengan takut akan Tuhan. Jangan sentuh hal-hal yang najis dan kotor. Jadi kita mendedikasikan, menguduskan artinya, hagiaso arti kita mendedikasikan, memurnikan, membersihkan hidup kita, menyucikan dengan apa? Dengan mengizinkan darah Yesus, sehingga kita bebas dari kesalahan dan dosa. Hagiaso juga punya pengertian, menyucikan batin dengan memperbaharui roh dan jiwa kita. Jadi perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus dia berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran." Karena itu saya ingin coba mengajak Bapak Ibu semua untuk kita melihat dulu ayat ini secara lengkap. Karena kita ingin belajar supaya kita bisa mengerti bahwa ayat 19 ini kan muncul
di dalam doa Yesus ketika dia segera akan naik ke atas kayu salib menggenapi tujuan hidupnya datang ke dunia ini. Di dalam ayat 1-nya dikatakan demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus berkata, muliakan aku di bumi. Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan mengerjakan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Oleh sebab itu Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi kita lihat dari ayat-ayat ini, Yesus menyatakan, aku menguduskan diriku demi mereka. Demi supaya apa? Supaya orang-orang ini bisa sampai pada titik pengertian, pengenalan. Sehingga orang-orang atau murid-murid ini tahu apa yang Yesus lakukan, apa yang dia dapat dari Bapaknya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus menguduskan dirinya. Demi siapa? Demi murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya masuk. Murid-muridnya mengambil bagian dalam apa yang menjadi rencana Bapa Surgawi. Saya bilang sama jemaat, saya bilang sama saudara, kuduskanlah dirimu. Hidupmu bukan tentang engkau. Hidupmu tentang generasi di bawahmu. Hidupmu bicara tentang masa depan anak-anakmu. Karena ketika ada orang tidak menguduskan dirinya, hidupnya dia nggak jaga, dia berdukun, dia bersekutu dengan setan. Dampaknya apa? Keturunan ketiga, keempat bisa kena. Karena itu saya mau katakan, kuduskanlah hidup saudara. Demi apa? Demi rencana Allah bisa digenapi dalam hidup kita. Kita akan sambung lagi besok. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dikuduskanlah namamu. Biarlah kami boleh menjaga hidup kami, sehingga setiap rencana dan kehendak-Mu bisa terjadi dalam hidup kami. Kami mengerti apa yang Engkau desain, dan kami mengambil bagian masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.